Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya senantiasa tercurah kepada kita semua, yang karunia-Nya tidak pernah terputus, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling agung yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita, manusia yang paling kita cintai, suri teladan bagi kita dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian hadis kita, masih bersama dengan hadis 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, hari di mana matahari berjarak 1 mil di atas kepala manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berbuat zina, dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu mengalirlah air matanya. Kita sudah sampai pada golongan yang kelima, yaitu rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berbuat zina, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Perbuatan zina adalah merupakan sebuah perbuatan dosa besar yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji, fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati zina. Allah tidak mengatakan
wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perzinahan. Karena perzinahan itu ada mukaddimatnya, ada pendahuluannya, ada hal-hal yang menyebabkan seorang terjatuh dalam perbuatan zina tersebut. Karena itu sebab-sebab inilah yang harus kita hindari. Sebab-sebab yang harus kita hindari. Karena syahwat kepada lawan jenis itu, kalau dia sudah bergerak, kalau dia sudah bangkit, maka itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. Sangat sulit untuk dikendalikan. Ya, ahli hikmah mengatakan ketika seorang telah dikuasai oleh syahwatnya, maka akal sehatnya tinggal 25%. Ya, tinggal 25% akal sehatnya. Kalau sudah dikuasai oleh syahwat kepada lawan jenis. Orang biasa kalau sudah berada di gerbang zina itu, dia tahu bahwasanya itu perbuatan yang haram. Dia tahu itu perbuatan yang terlarang. Tapi karena dia sudah berada di gerbang perzinahan, maka dia sudah tidak mampu lagi menguasai dirinya. Dia akan mengabaikan pengetahuannya bahwasanya perbuatan zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya perbuatan zina itu bisa mendatangkan aib bagi dirinya. Seorang perempuan misalnya, dia tahu kalau perbuatan zina bisa menyebabkan dia hamil di luar nikah. Semuanya dia tahu. Tapi ketika dia sudah berada di gerbang perzinahan, yang mana dia telah dikuasai oleh syahwatnya, dia akan melupakan semua risiko-risiko itu. Karena akal sehatnya tinggal 25%. 75% semuanya adalah syahwat dan hawa nafsu. Karena itu, larangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabu. Jangan mendekati. Jangan mendekati. Artinya perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan ke dalam perzinahan, maka itu harus dihindari. Karena itu dalam Islam banyak sekali aturan-aturan yang sifatnya sebenarnya adalah merupakan pencegahan. Ya, pencegahan dari jatuhnya seseorang ke dalam perbuatan zina. Misalnya Islam melarang seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa ada mahramnya. Ya, dalam hadis dikatakan jika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiga adalah syaitan. Memang tidak langsung orang begitu berduaan langsung berzina, tidak. Dia akan berproses. Setan juga punya cara-cara untuk menggelincirkan manusia. Dia akan berproses hingga kemudian sampai kepada gerbang perzinahan itu sendiri. Ini merupakan tindakan preventif, ya, dia merupakan tindak pencegahan dari Islam agar orang tidak sampai pada gerbang perzinahan itu. Maka jangan mendatangi gerbangnya. Ya, semua hal-hal yang bisa menyebabkan harus dihindarkan. Dilarang berduaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk menjaga pandangan. Ya, kalau mengatakan masa cuma memandang saja, ya begitulah. Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan dari perempuan yang bukan mahramnya. Disuruh kita menahan pandangan, disuruh kita, kalau arti aslinya itu yaghuddu, ya, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangannya untuk tidak melihat kepada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian setelah itu menjaga kemaluannya. Jadi ada kaitan antara menahan pandangan dengan menjaga kemaluan.
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Pandangan dan perzinahan itu ada hubungannya. Begitu pula kepada perempuan beriman, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka juga menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menahan pandangan. Jadi menahan pandangan yang merupakan awal, dia merupakan langkah yang pertama. Ulama mengatakan nadratun fa liqa'un fa khulwatun, dari pandangan kemudian akan membawa kepada pertemuan, kemudian membawa kepada berdua-duaan, kemudian setelah itu akan bisa jatuh ke dalam perzinahan. Nah, karena itu berpacaran itu adalah merupakan salah satu musibah dalam Islam sebenarnya. Ya, karena umat ini tidak pernah diajarkan berpacaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak muda sekarang kalau tidak punya pacar dia malu kalau tidak punya pacar. Ya, dia bisa dibully karena belum punya pacar. Dan yang lebih parah lagi kalau sebagian orang tua kalau anak tidak punya pacar dia bilang, kenapa kau belum punya pacar? Ini lebih berbahaya lagi. Ya, ini orang tua menjerumuskan. Ya. Kenapa? Berpacaran itu pasti ada semua yang disebut tadi dalam ayat pasti dilanggar. Ya. Dilarang berpandang-pandangan. Ya. Orang berpacaran pasti berpandangan dengan pandangan nafsu malah. Ya. Bukan cuma sekedar pandangan biasa, pandangan yang sudah bercampur dengan hawa nafsu. Berdua-duaan. Orang berpacaran ya pasti dia suka berdua-duaan, tidak suka rame-rame, tidak pacaran kolosal. Ya. Pacaran ya berdua, meskipun tempat banyak orang berpacaran, tapi masing-masing dia akan menyendiri. Ya, dia akan menyendiri masing-masing, meskipun di tempat itu banyak orang berpacaran, tapi masing-masing setiap pasangan dia akan berusaha mencari tempat-tempat yang tersembunyi. Maka semua pelanggaran-pelanggaran tadi itu dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran. Nah, karena itu jangan membiarkan anak-anak kita berpacaran, ya. Karena itu adalah merupakan jalan yang bisa menjatuhkan mereka ke dalam kebinasaan. Kalau jalan dengan pacarnya, malam-malam lagi dijemput di rumah, kita berdosa sebagai orang tua kalau kita membiarkan itu. Ya, karena ya paling kita orang tua, kita sudah tahu bagaimana rasanya. Kita saja berdekatan dengan istri kita di waktu-waktu tertentu, ya, apalagi kalau hujan-hujan, ya sudah malam, ya kita bisa tahu rasanya itu bagaimana, iya kan? Rasa itu ada pada diri anak kita. Ya, apa yang kita rasakan saat kita berdua dengan istri kita di waktu-waktu tertentu, itu rasa itu ada pada diri anak kita ketika dia bersama dengan pacarnya pada waktu tertentu. Maka apa yang bisa terjadi antara kita dengan istri kita pada saat tersebut juga bisa terjadi pada anak-anak kita dalam keadaan yang sama. Itu dosa besar. Dosa besar orang tua itu membiarkan anaknya dibawa pacarnya, ya. Dia cuma bilang jangan pulang larut malam nak ya. Pulang larut malam. Nah, yang namanya perzinahan itu di awal malam juga bisa dikerjakan. Ya, bukan hanya di tengah malam, di awal malam pun bisa dikerjakan. Ada yang namanya ad-dayuth. Kata Nabi la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga yang namanya ad-dayuth. Apa itu ad-dayuth? Ad-dayuth itu orang yang tidak punya kecemburuan terhadap anggota keluarganya. Tidak punya ghirah. Ya, tidak punya kecemburuan. Ketika misalnya anggota keluarganya, anaknya, ya, apalagi kalau istrinya jalan dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, dia tidak punya kecemburuan, itu namanya dayuth. Ya, dayuth itu terancam tidak bisa masuk surga. Karena seorang laki-laki harus memproteksi keluarganya dari diantaranya adalah perbuatan zina. Qu anfusakum
Wa ahlikum nar, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari perbuatan zina. Karena kalau zaman-zaman dulu namanya perempuan yang dipingit, ya. Garis-garis kalau sudah balik, ya, sudah mulai masuk usia gadis, ya, saat istilahnya cantik-cantiknya itu anak, ya, montok-montoknya itu anak, itu dipingit. Ya, dipingit. Tidak boleh keluar rumah kecuali yang sangat penting saja. Kenapa? Karena bahaya itu yang dikhawatirkan. Orang-orang dulu memahami bahaya itu. Mereka berusaha menjaga nama baik keluarga. Ya, sehingga dawatul khudur, namanya dawatul khudur. Ya, perempuan-perempuan yang lebih banyak tinggal di dalam kamarnya pada usia-usia yang seperti itu. Orang dulu kan cepat menikah. Jadi dia tinggal menunggu saja orang datang melamar pada usia, ya, kalau sekarang kita bilang remaja, ya, zaman dulu itu sudah usia pernikahan. Kalau sudah usia SMA 16 tahun, 17 tahun, ya, orang sekarang bilang sweet 17. Kalau zaman dulu orang sudah bisa menikah. Ya, sudah menikah perempuan di usia seperti itu. Itu sangat dijaga biasanya. Karena begitulah ruhnya syariat seperti itu. Ya, sejak zaman Nabi pun ada yang namanya dawatul khudur. Ya, sampai dalam hadis tentang menghadiri sholat Id, Nabi kan suruh semua perempuan keluar ke lapangan, termasuk tadi itu orang-orang yang haid dan tadi zawatul khudur dan gadis-gadis yang dipingit yang menjelang usia pernikahan. Kalau hari ini dikeluarkan semua. Jadi bagaimana mereka memproteksi keluarga, menjaga keluarga, karena bahaya yang namanya perzinahan itu. Nah, sekarang tentu saja bahaya itu lebih kuat lagi karena bukan hanya saja dari pertemuan, sekarang dari tontonan, dari informasi, semuanya bisa merusak, bisa menghancurkan. Ya, kadang ada anak-anak yang kelihatan tidak pernah keluar rumah, jarang sekali dia keluar rumah. Tapi begitu dia keluar, dia rusak. Kenapa? Dia sudah lama dirusak oleh apa yang dia tonton, apa yang dia lihat di internet. Bagaimana hubungannya di Facebook misalnya, di Instagram, dia bisa berkenalan dengan bermacam-macam orang lewat dunia maya. Dari situ dia kemudian bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina. Berapa banyak kita baca berita orang kenalan di Facebook, kenalan di Twitter, kemudian keluar kopi darat, pas bertemu jatuh dalam perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semakin kompleks permasalahan kita ini. Kewajiban kita untuk menjaga anak-anak kita, menjaga anggota keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Salah satunya adalah dari perbuatan zina yang Allah katakan innahu kana fahisyah. Perbuatan yang keji. Ya, jadi perbuatan yang keji, artinya keji itu jiwa manusia itu menolaknya. Ya, jiwa manusia menolaknya. Dianggap perbuatan yang rendah, perbuatan yang hina, itu perbuatan yang keji. Innahu kana fahisyah. Perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Jadi Allah menggambarkan perzinahan itu dengan Allah mensifatkan zina dengan dua kata ini. Innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Dia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Karena itu dahulu orang-orang terhormat di zaman jahiliyah itu tidak mau berzina. Ya, ketika Nabi Fathu Makkah itu dibaiat orang-orang masuk Islam, dibaiat buat perjanjian. Salah satu isinya kalau perempuan, isi baiatnya dengan Nabi tidak boleh berzina. Maka istrinya Abu Sufyan dia tanya, kenapa ini ada isi perjanjian tidak boleh berzina, katanya. Dia bilang, ya Rasulullah, atazni al-hur, apakah ada perempuan merdeka berzina? Di zaman jahiliyah yang berzina cuma budak saja. Ini di zaman jahiliyah. Ya. Meskipun mereka juga punya berbagai jenis pernikahan yang sebagian pernikahan itu sebenarnya zina juga sebenarnya. Cuma dalam kultur mereka dianggap pernikahan. Ya, dianggap pernikahan sebenarnya dalam Islam kemudian dianggap zina. Ada beberapa jenis pernikahan jahiliyah, sebagiannya adalah perzinahan dalam pandangan Islam, tapi dalam kultur mereka itu bukan perzinahan.
yang betul-betul tidak masuk di situ mereka anggap zina, itu yang dilakukan para budak. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, ataznil hur, apakah perempuan merdeka berzina ya Rasul? Dia heran. Dan kenapa harus ada isi klausul baiat dengan Nabi? Mengapa ada klausulnya dilarang berzina? Padahal dalam kehidupan masyarakat jahiliyah yang berzina cumalah perempuan budak. Yang merdeka tidak akan mau berbuat zina karena itu adalah kehinaan. Perbuatan yang sangat hina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, karena itulah Allah melarang kita untuk mendekati. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat kepada lawan jenis dengan cara yang tidak sah, itu akan mengantar kepada gerbang perzinahan. Dan kalau sudah berada di gerbang perzinahan, sangat sedikit orang yang mampu membebaskan dirinya dari terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tidak banyak orang seperti Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf, masya Allah, dia sama dengan dalam hadis tadi, dia diajak oleh perempuan yang cantik dan terhormat. Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri raja. Ya, ada yang mengatakan raja, ada yang mengatakan menteri, pembesar Mesir, yang membeli dia sebagai budak. Kan awalnya dibeli sebagai budak ketika masih kecil. Ternyata tumbuh jadi pemuda sangat tampan. Ya, maka dia sangat tampan. Ini istri raja atau menteri di Mesir tertarik sama Nabi Yusuf. Itulah juga dikatakan tundukkan pandangan. Ya. Karena dia tidak menjaga pandangannya, dia tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf, maka dia panggil ke dalam kamarnya, dia tutup semua pintu, dia tutup semua jendela, dia ajak untuk berzina. Qala tahita lak. Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf ketika dia berzina, dia bilang ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan ini. Ya. Padahal beliau itu diajak, kata para ulama. Nabi Yusuf itu diajak, bukan dia yang mau. Yang mengajak juga perempuan cantik dan terhormat. Ya. Dalam sebagian penafsiran ahli tafsir mengatakan istrinya raja itu masih muda dan suaminya itu impoten. Ya, suaminya impoten, jadi dia masih perawan itu, istri raja itu, menurut sebagian ahli tafsir. Maka dia mengajak Yusuf untuk berzina. Tapi Nabi Yusuf mampu mengendalikan syahwatnya. Padahal dia juga sebenarnya sebagai manusia biasa. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Salah satu penafsirannya, walaqad hammat bihi, ini perempuan mau sekali sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga dalam salah satu penafsiran ada yang mengatakan juga tertarik, sebenarnya namanya manusia normal. Ya, diajak perempuan yang cantik, berkedudukan di tempat yang tersembunyi. Sebagai manusia normal ada ketertarikan. Ya. Ini yang ajak bukan PSK. Kalau PSK orang takut AIDS. Ini yang ajak istri raja, istri menteri, masih muda dan cantik, perempuan berkedudukan. Nabi Yusuf cuma budak. Kata ulama, andaikan pun terbongkar skandal, ya, skandal antara andaikan dia terjadi dan dia menjadi sebuah skandal di kerajaan, yang akan diekspos bukan Nabi Yusuf, yang akan diangkat oleh media adalah istri raja. Nabi Yusuf cuma budak, tidak akan diangkat oleh media, tidak akan melapor koran. Andaikan ada koran di zaman itu, kalau cuma bilang ada budak berzina, tidak dibeli korannya sama orang, beritanya tidak menarik. Ya. Andaikan ada koran zaman itu, ya. Tapi kalau dibilang istri raja berzina dengan budaknya, oh istri raja, ini dijual ini berita. Jadi andaikan terjadi dan jadi skandal, Nabi Yusuf tidak akan diekspos itu. Yang diekspos adalah istri. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya bisa menyebabkan Nabi Yusuf jatuh dalam perzinahan. Tapi ternyata beliau mengutamakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan ada kisah seorang penjual pedagang keliling yang ada seorang pembeli perempuan mengajak ke rumahnya, dia masuk ke rumahnya. Ternyata perempuan ini mau mengajak dia berzina. Dia kunci rumahnya. Dan kalau kau tidak mau berzina, saya akan berteriak, kau mau perkosa saya. Waduh, bagaimana caranya? Maka si penjual keliling ini anak muda, dia bilang, kalau begitu saya buang air dulu. Ya, biar mudah ini perbuatan. Ya silakan buang air, katanya. Kan dia masih buang air. Dia bilang, coba ini catatan cara yang bisa menyelamatkan dari perzinahan. Dia ambil
kotorannya dan dia, ya mohon maaf ya, dia lumurkan di tubuhnya. Ya, agak menjijikkan ini. Tapi itu menurut dia cara yang bisa menyelamatkan dia. Maka dia keluar dari kamar tempat buang air. Dia datangi perempuan itu. Bagaimana sekarang? Wah, dia berteriak, oh ini bau. Ya, mana orang sudah melumurkan kotoran di pakaiannya. Wah, dia buka, dia keluar saja keluar. Ya. Maka anak muda dia keluar dan dia lari sambil membaca ayat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Saking dia senang itu bebas dari godaan perempuan ini. Diceritakan dalam kisah itu, pemuda ini kemudian dikenal sebagai syabul miski. Syabul miski, laki-laki yang berbau misk, berbau kasturi. Karena sejak saat itu badannya selalu bau kasturi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membalas dia baru di dunia itu. Ya, karena dia rela melumuri tubuhnya dengan kotoran hanya untuk membebaskan dia dari perbuatan zina. Allah ganti dia dengan baunya, badannya sejak itu selalu berbau kasturi. Diceritakan ketika Prancis menjajah Aljazair, ya, itu perempuan-perempuan Aljazair kalau sudah datang tentara Prancis ke kampung-kampung yang biasanya memperkosa gadis-gadis, mereka masuk di kandang-kandang ternak mereka dan mereka berguling di atas kotorannya. Supaya apa? Supaya tidak didekati sama tentara Prancis untuk diperkosa. Bagaimana mereka menjaga diri daripada perbuatan zina? Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menjaga diri dari memperturutkan hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Nah, rajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan berkedudukan untuk berzina, dia mengatakan inni akhafullah. Jadi dasarnya adalah akhafullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadisnya ini tadi, ini orang yang sudah seperti kisah Nabi Yusuf. Dia sudah berada dalam keadaan yang sangat memungkinkan untuk jatuh ke dalam perzinahan. Tapi dia mengatakan inni akhafullah. Rasa takut kepada Allah itulah yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu, selain kita berusaha menghindari sebab-sebab yang bisa menjatuhkan ke dalam perzinahan, kita juga wajib untuk selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin saja kita akan berada dalam satu keadaan di mana kita dijebak, ya, tidak sedikit orang dijebak dengan perempuan. Terjebak. Ya. Ketika dia tidak punya rasa takut kepada Allah, dia tidak mendekati zina, tapi dia dijebak sehingga berada dalam keadaan di mana dia bisa saja kemudian jatuh ke dalam perzinahan. Maka di situ yang bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan rasa takut ke dalam hati kita kepadanya. Ya. Kalau rasa takutnya tidak ada, satu ketika dia terjebak dalam suatu keadaan, maka dia bisa saja jatuh dalam perbuatan tersebut. Ada seorang perempuan di zaman Umar, mungkin sebagai penutup, suaminya pergi berjihad sudah 6 bulan. Umar seperti biasa, dia selalu keliling di kota Madinah melihat keadaan di waktu malam. Adakah orang yang butuh bantuan? Karena pernah dapat perempuan yang tidak punya makanan, anaknya nangis-nangis, dia hanya masak batu untuk membujuk anaknya. Dia tahu, dapat, dibawakan gandum. Dia dapat orang miskin mau melahirkan, ya, tengah malam, ya, tidak ada yang bisa bantu. Dia panggil istrinya ke sini melahirkan. Jadi dia suka inspeksi tengah malam, tuh lihat orang-orang yang kesulitan. Satu malam dia lewat di sebuah rumah, ada orang sedang bersenandung dari dalam rumah, perempuan bersenandung. Dalam bahasa Arab dia mengatakan, tatawala hadzal lail waswadda janibu wa arraqani alla khalila ula'ibu fa wallahi laulallahi anni uraqibu la hurrikat min hadzal sariri jawanib. Itu isi syairnya, senandungnya. Dia mengatakan, begitu panjang malam ini dan begitu gelapnya. Malam sudah panjang, malam sudah larut dan sudah gelap. Tatawala hadzal lail waswadda janibu wa arraqani alla khalila ula'ibu. Tapi saya tidak bisa tidur. Biasanya malam kalau sudah tengah malam, sudah gelap, orang sudah tidur. Tapi perempuan memang saya tidak bisa tidur.
Kenapa? Allah khalila ulaibuh. Tidak ada kekasih yang saya ingin bermain dengannya. Maksudnya dia rindu sama suaminya melakukan apa yang biasa dilakukan pasangan suami istri. Wa arraqani Allah khalila ulaibuh. Saya tidak bisa tidur karena saya rindu kepada suami yang saya ingin bermain dengannya. Fa wallahi laulallahi anni uraqibuh. Demi Allah, sekiranya bukan karena Allah yang saya perhatikan haknya, yang saya takut kepadanya, la hurrika min hadas sariri jawanibu, pasti sudah akan bergoyang seluruh sisi ranjang saya ini. Artinya apa? Dia sudah berpikir untuk berbuat zina. Ya, dari kata-katanya sudah berpikir untuk berbuat zina. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian mencegah dia dari berbuat serong dan mengkhianati suaminya. Karena apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka rasa takut kepada Allah inilah yang tadi dibaca di pemuda kasturi tadi yang lari dari rumah perempuan yang mengajar berzina, dia berteriak baca wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya. Al-khauf min Allah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam kemungkaran, perzinahan kah, apakah berbagai macam godaan-godaan dunia. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, meskipun kita berada di tempat yang sangat tersembunyi, yang tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui kita, tapi kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dengan izin Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin menambahkan sesuatu juga bisa memberikan faidah-faidah, silakan. Ya. Atau ada yang ingin berdiskusi, tafadhol, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, anak-anak sekarang itu sudah mengartikan bahwa Allah melarang kita berbuat zina, bukan lagi mendekati zina. Sehingga apa yang terjadi sekarang, mendekati zina itu sudah dianggap Biasa. Katanya yang penting kita tidak lakukan zina, karena mendekati zina sulit kita menghindari karena kondisi sekarang yang sudah berubah, sudah terjadi pergeseran wilayah. Nah, bagaimana mengatasi ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 7 dorongan tadi berkaitan dengan perilaku mereka, atau sikap mereka, karakter mereka itu akan mendapatkan naungan di akhirat. Artinya manfaat akhiratnya itu sudah jelas sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan tadi. Tapi bagaimana dengan dampak kehidupan di dunia? Bagaimana pengaruhnya terhadap dunia? Kalau akhirat kan sudah dijelaskan. Sekarang dengan dunia itu mungkin terus. Ya, baik. Yang pertama, ya perkataan anak-anak muda yang mengatakan yang penting kita tidak berzina. Jangan mendekati zina, yang penting tidak apa-apa mendekati, yang penting tidak berzina. Ya. Nah, ini pertama kenyataan membantah perkataan itu. Ya, kenyataan membantah perkataan itu. Ternyata banyak anak muda yang ya gayanya saja bilang yang penting tidak berzina. Ya, tapi ternyata jatuh ke dalam naudzubillah. Ya, ternyata tidak bisa menahan diri. Nah, biar bagaimana? Yang tadi yang namanya syahwat kalau sudah menguasai kita, akal sehat kita tinggal 25%. Ya, selebihnya adalah syahwat dan hawa nafsu. Jadi perkataan-perkataan seperti perlu kita luruskan anak-anak muda kita ini bahwa tidak betul seperti itu. Ya, jangan mengatakan tidak apa-apa mendekati, yang penting jangan melakukan. Karena kalau sudah mendekati, Anda sudah tidak akan mampu untuk mengendalikan diri Anda. Ya, karena sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Adapun tentang kondisi ya yang memang berbeda dengan kondisi di masa lalu, yang mana pintu-pintu untuk bisa mendekati zina itu semakin banyak. Yang tadi kita katakan kita tidak keluar rumah saja
sudah banyak pintu untuk mendekati zina. Ini tidak keluar masih dalam rumah saja sudah banyak pintunya. Ya, dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat di layar kaca itu. Maka tentu kita tidak bisa kemudian menyerah, ya. Kita mengatakan ya sudahlah, karena keadaan sudah seperti kita pasrah saja. Yang penting jangan berzina. Tetap kita mengamalkan ayat ini, la taqrabu az-zina. Artinya semua sarana-sarana yang memungkinkan untuk menjatuhkan ke dalam perzinahan atau menjadi pintu untuk mendekati zina harus kita minimalisir sedapat mungkin. Ya, sedapat mungkin kita minimalisir. Karena itu misalnya meminimalisir dari sisi pergaulan misalnya. Kita sudah perlu membiasakan anak-anak kita sejak kecil untuk tidak mudah bergaul dengan lawan jenis misalnya. Kita tanamkan dalam diri mereka, ya. Makanya Nabi kan mengajarkan kita. Ini kalau kita lihat bagaimana pendidikan Islam tentang pergaulan lawan jenis. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anakmu salat pada usia 7 tahun. Pukullah mereka kalau tidak mau sholat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini. Jadi anak laki-laki sama anak perempuan dipisahkan tempat tidurnya. Ya, jadi masih kecil ini Islam sudah ini bersaudara ini. Ya, itu sudah harus pisah kamarnya. Ya, pisah tempat tidurnya, dipisahkan kamarnya. Kalau sudah mulai besar, ya sudah mulai ada kecenderungan kepada syahwat. Ini umur 10 tahun. Sudah kata Nabi wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya, kamarnya ketika sudah berumur 10 tahun. Padahal ini orang bersaudara. Apalagi yang tidak saudara. Artinya sejak kecil sudah mulai diarahkan. Kita mengarahkan untuk bagaimana kemudian anak-anak itu menjaga pergaulan. Ya. Nasihat dari orang tua harus selalu sejak kecil dia nasihatkan tentang masalah pergaulan ini. Agar mereka ada proteksi dari dalam, terbangun kesadaran dari dalam, karena sejak sesuatu yang ditanamkan sejak kecil, ya kata ulama dia seperti orang yang memahat di atas batu. Kalau sejak kecil kita kasih tahu, setiap saat kita kasih tahu sejak kecil, seperti orang memahat di atas batu. At-ta'limu fi sighari kan-naqshi 'al-ahjari, kata ulama. Tapi kalau sudah besar baru mau dikasih tahu, sejak kecil ini tidak pernah kita kasih tanamkan itu nilai. Nanti besar baru kita bilang hati-hati bergaul ya. Ini seperti orang katanya memahat di atas air. Ya, mengajar ketika orang sudah besar seperti memahat di atas air. Karena itu kita harus memberikan nilai, menanamkan nilai kepada anak-anak kita supaya mereka ketika misalnya mereka di sekolah, ya pokoknya buat sekolah kita hari ini. Ya, meskipun sekarang sudah banyak sekolah Islam ya, kita kalau mampu kasih masuk di sekolah Islam yang tidak campur laki-laki perempuan, ya itu tentu merupakan salah satu cara untuk menjaga anak-anak kita tidak jatuh ke dalam pergaulan bebas. Kalau kita punya kemampuan masukkan mereka di sekolah yang tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Cuma nanti kalau sudah kuliah lagi, ya kuliah pasti dia akan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Maka benteng yang ada dalam diri itu yang perlu diperkuat. Ya, perlu diperkuat dan kemudian meluruskan persepsi tadi. Luruskan persepsi bahwa jangan pernah mengatakan tidak apa-apa mendekati, yang penting jangan melakukan. Ini harus dirubah ini persepsinya anak muda ini. Ya, harus dirubah. Jangan mendekati. Karena kalau sudah mendekati, Anda akan melakukannya. Ya, jadi dia punya persepsi yang harus kita rubah. Karena kapan dia masih berpandangan seperti itu, inilah yang rentan menjatuhkan mereka ke dalam perbuatan perzinahan. Yang kedua, apakah ada rewardnya di dunia? Apakah ada bagiannya di dunia bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan, misalnya seperti 7 golongan manusia tadi? Jelas ada. Ya, semua perbuatan baik itu, semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada pengaruhnya di dunia, meskipun tidak disebutkan satu persatu. Ya, tidak disebut kalau orang melaksanakan ini maka akan dapat ini di dunia misalnya. Itu tidak disebut secara satu persatu, tapi secara umum semua ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita akan mendapatkan istilahnya para ulama ajilu busyra al-mu'min. Ada kabar gembira yang dipercepat di dunia ini. Ya, ada bagian-bagian yang dipercepat. Contoh misalnya
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah. Ini takwa itu kan dari kata ittaqa, mencari perlindungan, takut. Ya. Siapa yang takwa dan takut pada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan baginya jalan keluar dari permasalahan dunia dihadapi. Ini kan balasan di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini semua merupakan balasan-balasan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang namanya balasan dunia itu ada Allah berikan, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dikatakan orang yang bertakwa itu orang yang beriman dan taat pada Allah, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan dia di dunia dalam kehidupan yang baik. Ya. Sementara kalau orang-orang yang ingkar kepada Allah akan diberikan apa? Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit dalam kehidupan dunianya. Jadi semua kebaikan yang kita kerjakan, termasuk 7 golongan manusia tadi yang memberikan perbuatan-perbuatan yang sangat utama dalam kehidupannya, pasti akan mendapatkan juga balasan-balasannya di dunia. Dan itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan di akhirat bagi mereka yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu aja. Membiarkan anak kuliah keluar negeri, ke negara-negara Eropa atau apa, atau misalnya ke daerah-daerah kayak kita tahu bahwa ada satu daerah misalnya itu betul-betul informasi kita dapatkan pada orang-orang itu adalah salah satu yang membiarkan anak untuk itu ya. Dia mendekati itu karena ya kuliah di Kendari atau kuliah ke Jogja atau kuliah ke mana itu, apalagi misalnya anak perempuan itu gimana? Ya, betul sekali. Di antara hal yang perlu kita perhatikan, misalnya tidak apalagi kalau anak perempuan, ya, perempuan kan lebih bagus kalau dia lebih membutuhkan penjagaan yang lebih ketat. Maka pertama sekali hukum, ya, kita bicara tentang hukum. Bolehkah seorang muslim belajar misalnya di negeri-negeri kafir, katakanlah begitu. Allah mengatakan hukum asalnya seorang muslim tidak boleh tinggal di negeri kafir. Itu hukum asalnya, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Kecuali jika dia pergi ke sana untuk misalnya berdakwah, menyebarkan Islam, atau ada ilmu yang tidak didapatkan kecuali di tempat mereka. Ya, memperdalam ilmu yang sulit dapatkan di tempat kita. Ahli-ahlinya ada tempat mereka, kita terpaksa belajar kepada mereka. Jadi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi hukum asalnya sebenarnya orang Islam tidak boleh tinggal di negeri kafir, itu hukum asalnya. Nah, kecuali tadi kalau ada maslahat, ya, maslahat dakwah, kebutuhan akan ilmu, memperdalam ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, maka kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Nah, itu hukum asalnya. Nah, kalau kemudian anak kita sekolah di tempat yang kita khawatirkan dia bisa terpengaruh dari sisi pergaulannya, ya makanya kita seharusnya menghindarkan itu. Ya. Apalagi kalau kita merasa bahwasanya anak kita ini kayaknya dia punya proteksi dari dalam itu kurang. Ya, dia punya kekuatan iman masih kurang. Dia punya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu masih kurang. Maka jangan kita membiarkan mereka berada di tempat-tempat yang bisa menjerumuskan mereka dalam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu untuk kita perhatikan, ya. Kalau di negeri-negeri muslim tentu saya kira insyaallah pada umumnya lebih bisa terjaga. Kalau kita di dalam negeri kita sendiri kan di kaum muslimin di Indonesia ini, dimanapun yang mayoritas kaum muslimin insyaallah bisa lebih terjaga dibanding kalau mereka berada di negeri-negeri yang barat misalnya, yang memang kehidupannya sangat bebas sekali, ya. Nah, kita perlu tadi perhatikan jangan membiarkan anak kita berada di tempat-tempat yang bisa membahayakan imannya, ya. Apalagi kalau memang dia punya pertahanan dari dalam tidak terlalu kuat. Karena kita biar bagaimana orang tua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa
dari siksa api neraka. Barangkali cukup, sudah syuruk ya, semoga bermanfaat talim kita pada subuh hari ini. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.